Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lil Islam. Wassalatu wassalamu ala khairil anam wa ala alihi wa ashabihi al-a'immatil kiram, amma ba'd. Jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah mulai memasuki episode yang terakhir dari perjalanan panjang manusia dalam kehidupan akhiratnya. Kalau pertemuan yang kemarin kita sudah membahas tentang betapa menyesalnya orang-orang yang tertipu oleh godaan dunia. Dan yang berat adalah penipuan ini baru terbongkar saat mereka sudah kembali kepada Allah. Maka kalau ada penipuan-penipuan di dunia yang terbongkar 10-20 tahun kemudian, itu belum seberapa. Masih ada masa untuk melakukan recovery. Masih ada masa untuk perbaikan agar ke depan tidak terjadi lagi. Tapi yang berat adalah ketika seseorang mengalami penipuan dalam akidah, agama, keyakinan, ideologi, dia baru tersadar saat kembali kepada Allah. Tentunya itu sudah tidak ada lagi kesempatan untuk kembali ke dunia. Nah, pada hari ini kita akan sedikit membahas apa yang Allah hidangkan, apa yang Allah siapkan berupa makanan dan minuman untuk orang-orang yang berada di dalam neraka. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika seseorang berada dalam kepanasan, seperti kita dalam keseharian, di perjalanan macet ketika pulang kampung, cuaca panas, mobil tidak bisa bergerak, apa yang kita rasakan pada saat itu? Tentunya rasa haus dan lapar yang luar biasa. Karena itu ketika kemacetan terjadi, secara otomatis itu mengundang para pedagang makanan dan minuman untuk merapat. Mereka menjajakan makanan dan minuman karena itu yang dibutuhkan. Nah, perasaan itu tentunya jauh lebih dahsyat lagi ketika seseorang berada di dalam neraka. Karena itu di dalam surat Al-A'raf ayat 90, di situ Allah menggambarkan betapa orang-orang yang berada di dalam neraka merasakan kehausan dan mereka minta minum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa nada ashabun nari ashabal jannah. Wa nada, memanggil, meminta tolong, meminta bantuan, berteriak. Siapa yang berteriak? Ashabun nar, para penghuni neraka. Mereka berteriak minta tolong. Kepada siapa? Ashabul jannah, kepada orang yang berada di dalam surga. Mereka berteriak, an afidu alaina minal ma, kasih kami air, berikan kami minuman.
mereka kehausan, mereka kelaparan. Tapi apa jawaban penghuni surga? Qalu innallaha harramahuma 'alal kafirin. Dengan berat hati mereka menjawab, maaf, Allah mengharamkan makanan dan minuman itu untuk orang-orang yang kufur kepada. Kami tidak bisa memberikan makanan dan minuman itu. Minuman yang kau minta, makanan yang kau minta tidak bisa diberikan. Allah mengharamkan keduanya bagi orang-orang yang kafir. Ayat tersebut menggambarkan betapa mereka dalam keadaan haus dan lapar. Lantas kemudian apa yang Allah berikan kepada mereka? Karena mereka kehausan, mereka kelaparan. Di surat Al-Ghasyiyah yang sering dibaca oleh imam ketika sholat Jumat atau sholat Id, di situ dijelaskan. Wujuhu yawma'id wa wujuhu yawma'idin khashi'ah. Ada wajah-wajah yang penuh ketakutan di hari kiamat nanti. Mereka adalah amilatun nasibah. Dulu di dunia mereka berjuang, mereka beramal, tapi karena mereka kufur dan syirik kepada Allah, hanya dapat nasibah, capeknya saja, tidak dinilai oleh Allah. Jangan disangka orang-orang kafir juga mereka lelah, mereka letih, mereka mengeluarkan dana dan biaya untuk menyebarkan keburukan, kemaksiatan. Tapi di sisi Allah nasibah, mereka dapat capeknya saja, tidak dinilai oleh Allah. Tasla naran hamiyah, mereka masuk ke dalam neraka. Ketika mereka kehausan, apa yang diberikan? Tusqa min ainin aniyah. Mereka dikasih minum, tapi minuman ini bersumber dari mata air yang sangat panas. Air yang Allah berikan kepada mereka, air yang sangat panas, melebihi dari panasnya air ketika mendidih di bumi. Kalau Nabi gambarkan panasnya api neraka 70 kali lipat dari panasnya api dunia, maka air yang sangat panas tentunya lebih panas daripada air yang ada di dunia. Itu yang Allah berikan. Surat Al-Ghasyiyah ayat 5. Tusqa min ainin aniyah. Dikasih minuman, tapi minumannya sangat panas. Kemudian apa yang terjadi ketika air itu masuk ke dalam tubuh mereka? Di dalam surat Muhammad ayat 15-16 di situ disebutkan, wasuqu ma'an hamima. Mereka dikasih minum dengan air yang sangat panas. Apa yang terjadi ketika masuk ke dalam perutnya? Faqatta'a am'a'ahum. Air yang sangat panas itu mengurai usus-usus mereka. Air yang sangat panas itu menghancurkan, memprotoli usus yang ada di dalam perut mereka. Kalau bagian tubuh luar saja bisa melepuh dengan panasnya air di dunia, apalagi bagian tubuh yang paling dalam, tentunya dia lebih rentan daripada bagian tubuh luar kita. Itulah yang karena mereka kehausan, mau tidak mau mereka minum. Tapi ketika mereka minum, rasa sakitnya bertambah. Hancur apa yang ada di dalam tubuh mereka. Itu minuman yang pertama disebut di dalam Al-Quran min ainin aniyah. Di dalam ayat yang lain disebut ma'an hamimah, air yang sangat panas. Kemudian model minuman yang kedua adalah minuman yang menjijikkan.
minuman yang bercampur nanah dan darah. Ada yang disebut dengan sodid, ma'an sodidan. Dijelaskan dalam surat Ibrahim ayat 16 dan 17. Mereka diberikan minuman yang bercampur nanah. Ya tajarruh, mau tidak mau mereka meminumnya, mau tidak mau mereka mengkonsumsinya. Tapi dijelaskan di situ wala yakadu yusiru, karena saking menjijikannya air itu hampir susah ditelan. Air itu sulit untuk masuk ke dalam tenggorokan mereka. Kayak kita mungkin ketika minum obat tertentu yang baunya tidak enak, dilihatnya saja tidak nyaman, tapi mau tidak mau kita minum, hampir saja minuman itu tidak bisa ditelan. Yatajarruhu wa la yakadu yusiru, tidak bisa, sulit. Tapi mereka kehausan, hanya mereka telan itu. Kemudian pada saat itu wa yatihil mautu min kulli makan. Pada saat mereka minum minuman yang menjijikkan, minuman yang bercampur nanah dan darah, itu mereka merasakan rasanya mau mati. Seolah-olah kematian itu datang dari berbagai penjuru. Pokoknya ini sudah di luar kemampuan manusia. Rasanya sudah mau mati, sudah putus asa, frustasi, kehausan, kelaparan, tapi semuanya tidak ada yang diberikan supaya mereka bisa menutupi kebutuhannya. Tapi Allah jelaskan wa ma huwa bimayyit. Walaupun mereka rasanya ingin mati, mereka tidak bisa mati. Tidak bisa. Ini hampir sama dengan yang disebutkan di dalam surat Al-A'la yang juga sering kita dengar. Di situ disebutkan wa yatajannabuhal ashqa alladhi yaslan naral kubra, yang menjauh dari Allah Subhanahu wa taala, menjadikan Al-Qur'an sebagai pedoman, Islam sebagai jalan hidup. Itu mereka adalah orang-orang yang akan sengsara. Alladhi yaslan naral kubra, nanti akan masuk ke dalam neraka. Apa yang terjadi? Summa la yamutu fiha wala, tidak hidup dan tidak mati. La yamutu, tidak mati dan tidak hidup. Rasanya udah mau mati, rasanya sudah berat, tidak bisa ditanggung, tidak bisa dijalani, tapi mereka tidak bisa mati. La yamutu fiha wala yahya. Jadi seperti ketika minum air yang menjijikkan, mereka sudah mau mati, menyerah, sudah angkat tangan, frustasi, tapi Allah menyebutkan wa ma huwa bimayyit, tidak bisa mati. Karena memang setelah manusia dibangkitkan nanti kemudian hidup, itu tidak ada lagi kematian setelah itu. Mereka akan tetap hidup. Nah, namanya ini beragam, minuman yang bercampur darah dan nanahnya. Ada yang disebut dengan sodi, ada yang disebut dengan ghasaq, ada yang disebut dengan ristin. Ini hampir sama semua. Tapi yang hakiki, sebagian mufassir menyebutkan, yang sebenarnya itu hanya Allah yang tahu bagaimana bentuk minuman-minuman yang menjijikkan itu. Jadi bisa dibayangkan, mereka ketika kehausan dikasih air yang sangat panas atau air yang sangat menjijikkan, mau tidak mau mereka minum, tapi itu sangat berat sehingga mereka berpikir sudah mau mati, tapi Allah tidak matikan. Itu gambaran sekilas tentang minuman yang disajikan kepada orang-orang yang berada di dalam neraka.
begitu ya. Bagaimana mereka yang ada di dalam neraka? Kembali lagi di surat Al-Ghasyiyah di lanjutan ayat tadi, tusqa min 'ainin aniyah laisa lahum ta'amun illa min dhari. Laisa lahum ta'am, tidak ada makanan yang Allah sajikan untuk mereka kecuali makanan yang ada pada makanan itu dhari, makanan yang berduri. Makanannya ketika masuk ke dalam tenggorokan, di surat Al-Muzammil disebutkan wa ta'aman za ghusah, makanan yang akhirnya nyangkut di dalam tenggorokan. Ketika nyangkut tidak bisa maju, tidak bisa mundur, mau dimuntahkan tidak bisa, mau ditelan juga tidak bisa. Itu yang disebutkan wa ta'aman za ghusah. Kita gak usah biji kedondong yang nyangkut di tenggorokan kita, gak usah kulit durian, satu tulang ikan saja kita gak bisa melaksanakan aktivitas kita pada hari ini. Padahal itu sudah terasa berat, tapi itu belum ada apa-apanya. Kalau nanti memang makanannya itu yang nyangkut, kalau kita sudah berusaha agar tulangnya dihilangkan, tulangnya kita sisihkan, kalau ini memang makanannya itu berduri, sehingga kita ketika masuk ke dalam tenggorokan dia tidak bisa dimuntahkan dan tidak bisa ditelan. Alhamdulillah, itu yang Allah gambarkan dari makanan. Kemudian di dalam ayat yang lain disebut dengan az-zaqqum. Surat Ad-Dukhan ayat 43, di situ disebutkan inna syajarataz zaqqum ta'amul athim. Nanti ada pohon yang berbuah namanya buah zaqqum. Itu buah, itu makanan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada siapa? Ta'amul athim, makanan bagi orang yang banyak berbuat dosa, dan dosa yang paling besar adalah kekufuran dan kemusyrikan. Itu makanan buah zaqqum. Di mana pohon itu tumbuh? Nah, dijelaskan di dalam surat As-Saffat ayat 64, innaha syajaratun takhruju fi aslir jahim. Pohon zaqqum adalah pohon yang tumbuh dari dasar neraka. Jadi pohonnya itu tumbuh subur dari dasar neraka. Kalau pohon di dunia kan hancur dengan api. Pohon sebesar apapun ketika dilalap oleh api hancur, dia jadi debu. Tapi kalau ini pohon zaqqum adalah pohon yang justru tumbuh dengan pohon yang tumbuh di dasar neraka. Innaha syajaratun takhruju fi aslir jahim. Jadi begitu luar biasa. Makanannya berduri, kemudian buahnya buah zaqqum. Digambarkan oleh Allah innaha syajaratun takhruju fi aslir jahim. Kemudian digambarkan lagi kepalanya, kepala dari pohon itu. Kalau kita mungkin ya bagian atas dari pohon itu ka'annahum ru'usus syayatin, itu seperti kepalanya setan. Nah, di dalam tafsir itu seolah-olah ada pertanyaan, bagaimana mungkin Allah ingin menggambarkan ini kepada manusia sementara manusia tidak tahu bentuknya setan seperti apa? Mana tahu kita setan seperti apa? Tapi digambarkan pohon zaqqum itu seperti kepalanya setan. Kemudian mufassir itu menyebutkan, walaupun manusia tidak tahu bagaimana bentuk badannya setan, kepalanya setan, tapi sudah ada terekam di dalam diri orang-orang yang beriman bahwa setan itu jelek, buruk. Maka ketika ada pohon yang mirip dengan kepala setan,
itu pastikan pohon yang buruk, pohon yang jelek, seperti jeleknya setan. Seperti Allah melaknat setan, ya kalau sudah dilaknat oleh Allah pasti menjadi makhluk yang terburuk, baik dari perilaku, bentuk dan lain sebagainya. Itu pohon sabar. Dan bagaimana ketika masuk ke dalam perut manusia, kalmuhli, itu pohonnya juga panas, buahnya panas karena tumbuh dari dasar api neraka. Kalmuhli yaghli fil butun, ketika masuk ke dalam perut manusia seperti perut-perutnya itu digoreng. Perutnya itu ya, kalau bahasa kita berembuk ya, ketika air masuk ke dalam. Kalau ini panas sehingga perut kita itu mendidih. Perut manusia yang berada di dalam neraka kepanasan dan mendidih dengan apa yang dia makan. Kalmuhli yaghli fil butun, dia mendidih ketika sudah masuk ke dalam tubuh manusia. Nah, itu makanan yang dihidangkan kepada orang yang berada di dalam neraka. Jadi tetap ada minuman dan makanan, sebagaimana nanti kita akan mendengarkan atau mendapatkan gambaran bagaimana minuman dan makanan penghuni surga. Nah, sekarang kita cerita tentang neraka dulu. Jadi betapa beratnya. Maka dari itu ketika kita dalam keadaan sulit, diuji oleh Allah, sampai kemudian kita hanya makan nasi dengan garam, nasi dengan bercampur dengan batu, itu belum seberapa. Barangkali untuk mempertahankan iman, kita terpaksa mengkonsumsi makanan yang mungkin berat, tapi itu tidak seberapa dibandingkan ketika ada orang menjual akidahnya demi kenikmatan dunia, demi menikmati makanan yang enak, tapi dia jual keimanannya. Apa yang terjadi? Dia akan mendapatkan makanan yang begitu berat untuk bisa dikonsumsi. Ketika kita tahu sedemikian rupa beratnya, maka untuk bisa istiqomah mempertahankan keyakinan kita, kita tidak lagi tergoda dengan nikmat yang sedikit. Bahkan ditawarkan dengan godaan-godaan yang luar biasa, 1 triliun, 10 triliun, 1000 triliun sekalipun untuk menjual akidah kita tidak. Karena kita sudah terbayang betapa beratnya makanan dan minuman yang Allah sediakan untuk dikonsumsi bagi para penghuni neraka. Tidak sebanyak. Kita akan lebih tahan karena kita tahu mudaratnya begitu besar. Tapi pada saat yang sama kita semakin termotivasi nanti. Betapa ketika kita istiqomah dalam keimanan, komitmen, tidak tergoda dengan godaan-godaan dunia, Allah siapkan makanan dan minuman juga yang sangat lezat dan bisa kita nikmati. Nah, inilah sebagian kecil jamaah dirahmati Allah, gambaran dari apa yang dikonsumsi oleh para penghuni neraka. Jadi nanti ketika kita membaca Al-Quran, di situ ada azab neraka. Coba dilihat, tidak jauh dari itu. Ada minuman yang sangat panas, ada makanan yang berduri, ada minuman yang menjijikkan. Ketika makanan berduri dikonsumsi, dia akan nyangkut di tenggorokan, tidak bisa dimuntahkan, tidak bisa ditahan. Mudah-mudahan dengan gambaran seperti ini kita sudah semakin menutup, kita tidak ingin lagi melakukan sesuatu yang Allah benci. Kita semakin taat kepada apa yang Allah perintahkan, dan kita semakin terdorong untuk meninggalkan apa yang Allah larang. Mudah-mudahan bermanfaat. Barangkali ada yang ingin disampaikan oleh jamaah. Silakan. Waalaikumsalam.
neraka itu 75 kali dari suhu dunia. Kalau kita lihat secara logika kita saja di dunia saja, misalnya kalau api dari campuran gas udara steril itu 2500-an derajat Celcius. Kalau yang bawah steril itu hampir 3000. Itu logam aja lebur jadi cair. Apakah tidak lebur manusia yang ada di neraka itu jadi cair? Kok masih bisa bicara, masih bisa? Ini apakah bentuk manusianya sudah tidak pakai raga atau hanya roh saja? Mohon penjelasannya Pak. Karena kalau secara logika mestinya lebur dan cair mestinya, apalagi suhunya di api neraka itu 70 lebih dari api dunia yang tadi contohnya satu sedikit. Yang kedua, itu untuk di neraka, keadaan neraka yang untuk orang-orang kafir, orang-orang yang mendustakan atau musyrik. Kemudian kondisi untuk orang-orang muslim, tapi dia terpaksa masuk neraka karena mungkin timbangan amalnya yang baik itu lebih sedikit dari amalnya yang jelek. Ustaz, itu kondisinya apakah sama? Seperti itu juga nanti ngerisik juga gitu kan kebanyakan mungkin akan ke neraka dulu. Kalau nggak salah pernah juga ada tausiah itu digambarkan Rasul, ada seorang ibu yang ahli ibadah tapi terpaksa ke neraka, tapi dia bisa dilindungi oleh sodakohnya, itu sudah setelah daging dan di tangan kiri dan kanan kanannya sehelai kain untuk melindungi api neraka. Mohon penjelasan Pak. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Hal yang sama pernah saya saksikan. Saya pernah berkunjung ke pabrik baja. Pabrik baja, kita kurang lebih berjarak sekitar 10 meter, menyaksikan bagaimana baja yang begitu kokoh, kemudian dia dipanaskan sampai 3000 derajat Celcius, dia seperti air yang menetes. Kemudian masuk lagi dalam cetakannya, kemudian langsung disiram dengan air dingin, keluar sudah jadi perangkat-perangkat yang siap dipasang. Jarak 10 meter saja sudah terasa panas. Itu orang yang mengendalikan atau mengoperasikan itu dari ruang yang kecil dan di dalamnya pakai AC. Nah, kita cuma pakai helm sama safety pakaian yang biasa. Itu waktu itu yang berbayang oleh saya, bagaimana jasad kita apakah lebih kuat dari besi baja itu? Kalau kita adu tulang kita sama besi baja, mungkin tulang kita sudah bengkok, sudah patah, besi baja tidak bergerak. Tapi dia mencair dengan panas api kurang lebih 3000 derajat Celcius. Manusia bagaimana? Dia akan hancur. Dan semua ini adalah gambaran seperti yang Allah sebutkan di awal surat Al-Baqarah, di lembaran-lembaran awal, ketika Allah menjelaskan kabar gembira untuk penghuni surga, wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihati anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar kullama ruziqu minha min thamarah. Setiap kali penghuni surga dikasih buah, mereka berkata apa? Qalu hadzal ladzi ruziqna min qabl. Hanya sama bentuknya dulu dengan yang ada di dunia. Semangkanya sama, melonnya sama, duriannya sama. Wa utubihi mutasyabihan. Kemudian disebutkan itu yang Allah berikan itu hanya mirip saja, tapi tidak sama dengan
itu hanya bagian-bagian kecil. Makanya sebagai mufasir itu menyebutkan kita tidak bisa membayangkan, kita hanya bisa ini kira-kira mirip dengan seperti ini. Panasnya neraka dan digambarkan itu 70 kali lipat dari dunia, itu ingin menggambarkan betapa panasnya. Betapa panasnya. Ya, kalau dikali 70, dan itu tidak mustahil, dan Allah bisa menciptakan jasad manusia yang mungkin dia hancur tapi kemudian dia bisa hidup lagi. Terus bukan hidup lagi tapi tetap bisa bertahan. Saya pernah diperlihatkan hewan itu namanya kalau nggak salah salamander. Itu ketika hewan itu dipotong, itu dia akan, misalnya hewan itu satu dipotong jadi dua, itu masing-masing nanti bisa hidup lagi masing-masing. Dipotong lagi dia hidup lagi. Kemudian setiap kali misalnya dia punya badan, itu dipotong tangannya, maka nanti dia akan tumbuh lagi. Kalau kita kan ketika tangan kita diamputasi nggak ada lagi bisa keluar yang jadi telunjuk, yang jadi jempol. Kalau hewan ini bisa lagi. Jadi ketika kakinya diputus atau tangannya diputus, maka dia akan keluar lagi, itu muncul lagi, dia punya tangan lagi. Anggota badannya begitu, setiap kali diputus akan keluar lagi seperti sebelumnya. Pada saat itu terbayang apa yang Allah gambarkan dalam Al-Quran, ada kemiripannya dengan yang ada di dunia. Seperti yang Allah sebutkan dalam surat An-Nisa ayat 56, setiap kali kulit manusia hangus gosong, Allah ganti dengan kulit yang baru. Karena ternyata penelitian medis terakhir membuktikan yang bisa merasakan sakit itu hanya kulit luar. Ketika bagian kulit permukaan seseorang sudah mati rasa, orang sudah tidak lagi bisa merasakan. Allah ganti dengan kulit yang kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghayraha liyadhuqul adab. Allah ganti dengan kulit yang baru sehingga rasa sakit itu terasa. Intinya semua gambaran ini hanya serpihan, hanya sebagian kecil dari Allah yang Allah gambarkan bagaimana hakikat perjalanan akhirat, termasuk bagaimana neraka. Yang jelas neraka itu tempat yang sangat berat. Allah gambarkan detail. Ini baru belum seberapanya, hakikatnya bisa lebih dari itu. Nah, bagaimana tubuh manusia saat itu? Ya Allah Maha Kuasa untuk membuat jasad yang mungkin hancur kemudian bisa kembali lagi dalam waktu yang cepat. Sangat mungkin. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, tapi Allah juga sudah menjelaskan kepada manusia secara detail. Karena itu di dalam salah satu ayat Allah menyebutkan, ketika sudah dijelaskan gambaran yang begitu detail, kemudian ada orang yang tetap kufur dan musyrik kepada Allah. Di situ ayat menyebutkan, fama asbarahum 'alan nar. Apa sih yang membuat manusia seolah-olah kuat untuk masuk neraka? Apa sih keadaan apa yang membuat manusia kayaknya itu sanggup untuk masuk neraka? Padahal Allah sudah jelaskan. Kayak kita mungkin ke anak kita sudah kita jelaskan, nah kamu jangan begini, jangan begini, jangan begini. Kita sudah gambarkan secara detail, tapi anak kita tetap bergerak. Pertanyaan kita, apa sih? Kenapa anak ini begitu nekat? Pasti ada sesuatu yang luar biasa sehingga dia bisa seperti itu. Nah, sama hal yang sama Allah pertanyakan, kok sudah Allah gambarkan neraka yang begitu luar biasa, tapi manusia tetap tidak bergeming, bahasanya ya, tidak bergeming. Udah dikasih tahu, nah narkoba ini begini. Awalnya kamu dikasih gratis sama teman, nanti kamu kecanduan, harganya begitu mahal, otak kamu rusak, hidup kamu hancur. Tapi udah dijelaskan begitu detail, ada saja orang-orang yang tetap mau melakukan.
Baru dengar gambarannya aja kita sudah berat. Melihat orang terbakar dalam waktu 1 jam, kemudian dia meninggal dunia, berat, nggak tega kita melihat, apalagi merasakan. Alhamdulillah. Fama asbaruhum alaihi. Apa yang bisa membuat orang kayaknya kuat masuk neraka? Kemudian yang kedua, bagaimana neraka orang-orang yang beriman kepada Allah tapi amalnya masih lebih banyak yang buruk. Nanti mereka akan dimasukkan ke dalam neraka. Ada yang menyebutkan nerakanya itu kalau tidak neraka jahim, neraka jahanam. Itu neraka yang disiapkan untuk orang-orang yang beriman tapi punya dosa sehingga mereka dibersihkan, nanti kemudian diangkat ke dalam neraka, ke dalam syurga. Nah, di situ banyak sekali pertolongan, bantuan yang bisa diharapkan. Jadi syafaat yang Allah berikan, izin kepada Nabi Muhammad untuk menolong umatnya, itu bukan hanya ketika sebelum dihisab, ketika di mizan, bukan sebelum sirat, tapi ada juga yang baru Nabi berikan ketika umatnya berada di dalam neraka. Ada yang diberikan pertolongan seperti itu. Ada juga syafaat dari Al-Quran, syafaat dari puasa. Jadi pemberian syafaat itu bisa beragam. Ada yang sejak awal, ada yang kemudian seseorang berada di dalam neraka. Tapi kita yakin kepada Allah, Allah Maha Kasih dan Maha Sayang. Dosa dan kesalahan kita sebelum diperhitungkan bisa dihapus dan diampuni oleh Allah. Ada begitu banyak peluang agar dosa dan kesalahan kita diampuni. Di dalam salah satu hadis misalnya disebutkan, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Iringi setiap keburukanmu dengan kebaikan. Mudah-mudahan kebaikan yang kamu lakukan selain dia berpahala, dia menghapuskan dosa-dosa. Di dalam hadis yang lain Nabi menyebutkan, seandainya di depan rumahmu ada sungai, ada kolam, kemudian kamu mandi 5 kali di dalam kolam itu atau di sungai itu, apakah masih ada kotoran di jasadmu, di badanmu? Kata para sahabat, ya pasti badan kami bersih ya Rasulullah. Begitulah sholat 5 waktu yang kamu lakukan. Dia bukan hanya berpahala, bukan hanya menggugurkan kewajibanmu, tapi mudah-mudahan bisa membersihkan kamu dari dosa dan kesalahan. Jadi kita percaya Rahman dan Rahimnya Allah. Yang penting tugas kita adalah berusaha maksimal. Mudah-mudahan tidak sempat Allah masukkan kita ke dalam neraka, Allah antarkan kita langsung ke dalam syurga.